teman-teman kemarin ada kan ya materi variasi parameter, metode variasi parameter? Ada teh. Nah, ada. Jadi kemungkinan bisa aja dimunculin lagi sama Bu Dina, entah bentuk soalnya yang dirubah atau persis. Jadi yang penting kalian pahami aja nih step-stepnya. Oke, sekarang kita ulik dulu nih soal yang ada di sini. Oke, katanya di sini ada persamaan tadi nih, di sini kan ada persamaannya. Nah, ke step yang pertama, mencari solusi homogen atau YH. Katanya kita di sini disuruh nyari YH-nya. Oke, disuruh nyari YH. Nah, YH tuh nggak usah bingung nih, tinggal kita ubah aja nih dari persamaan ini sama dengan ini 0. Oke, sekarang cara ngubahnya gimana, Kak? Cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya, kita lihat di sini. Di sini kan ada aksennya 2 kali ya. Aksen 2 kali ini sama aja kayak kuadrat pangkat 2. Jadi bisa kita tulis YH sama dengan R kuadrat minus, nah ini kan ada pangkatnya cuma 1 nih. Teman-teman kemarin ada kan ya materi variasi parameter, metode. Berarti di metode variasi parameter min 2R. Nah, ini kan dia nggak punya aksen ya, berarti sama kalian share screen ya. Berarti kita anggap sebagai 1. Nah, gimana kalau misalkan contoh lainnya bukan Y doang, tapi aku ganti misalkan 2Y. Jadinya apa? Di sini Y-nya, di sini nggak ada aksennya. Jadinya apa berarti? Kan kalau di sini jadi 1. Kalau misalkan aku ganti jadi 2Y, berubah jadi apa? Plus 2. Plus 2. Oke, betul, jadi 2. Oke, sampai sini oke, paham berarti ya. Berarti R jadinya apa nih persamaannya dapat? Jadinya R kuadrat min 2R ditambah 1 sama dengan 0. Oke, sampai sini. Sekarang kita tulis lagi nih, tadi kan YH-nya ya. Nah, sekarang kita faktorin persamaannya. R kuadrat min 2R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorin. Nah, biar sambil nginget kali ya, khawatir ada yang lupa cara ngefaktorin. Gimana cara ngefaktorin? Nah, ini sedikit aja diulik. Misalkan R kuadrat min 2R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Pertama kalian buat ini aja dulu nih, buat kelompok-kelompok. Nah, sekarang kita lihat nih, kita fokus ke yang angka 1 dulu. Angka 1 itu pasti nilainya perkalian. Pengoperasian itu pasti perkalian. Nah, berapa kali berapa yang menghasilkan nilai 1? Atau plus 1 nih, bahkan kan udah jelas ya di sini plus 1. Berarti kan 1 kali 1 sama minus 1 dikali minus 1 kan, yang menghasilkan 1. Ini min ketemu min kan jadinya plus ya. Ini sama dengan 1. Nah, berarti ada 2 kemungkinan nih yang bisa kita taruh di kelompok-kelompoknya. Kita misalkan yang pertama mau pakai 1 sama 1. 1 sama 1, plus 1 sama plus 1, sama minus 1 sama minus 1. Nah, sekarang ya udah tinggal R-nya aja nih. Ini kan R kuadrat kan. Ya udah tinggal tulis R sama R. Nah, kan sekarang gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya tinggal kita cek jauh sama jauh, dekat sama dekat buat nentuin yang min 2R-nya nih. Nih, pertama kita dekat sama dekat, jauh sama jauh. Nah, dekat sama dekat ini berarti 1 dikali R berapa? 1 kali R berarti R. Terus yang jauhnya 1 dikali R. Berarti jadinya R juga. Berarti ditambah R. Dapat 2R. Sedangkan kalau kita lihat dari persamaannya yang kita butuhin apa? Min 2R kan? Berarti kemungkinan pakai plus 1 itu salah. Nah, berarti kita pakai yang kemungkinan yang ini nih, yang pakai minus 1 sama minus 1. Berarti kita coba nih jauh sama jauh, dekat sama dekat. Ini dapat min 2R. Ini dapat min R, maaf. Ini dapat min R, yang bawah juga dapat min R. Jadinya min R ditambah min R berapa? Min 2R. Sesuai sama apa yang kita mau nih di persamaannya. Dapat min 2R. Oke, sekarang kita lanjut. Udah dapat nih ternyata persamaannya R-1 dikaliin sama R-1. Setelah itu kita keluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Nah, ya udah berarti tinggal R-1 sama dengan 0. Karena dia ada persamaannya 2 kali, ya berarti 2 kali kan? R-1 sama dengan 0. Berarti R sama dengan 1, pindah ruas ke kanan jadi positif. Terus ini pindah juga ke kanan, berarti R sama dengan 1. Jadi, didapat R sama dengan 1 atau R sama dengan 1.
Oke. Nah, ada beberapa persamaan yang perlu kalian hafal gitu. Jadi persamaan homogen itu, persamaan homogen kita tulis pakai warna lain. Kita tulis di, bentar, biar kelihatan. Persamaan homogen di sini aja nih. Persamaan homogen sebelum kalian kelihatan gak soalnya atau ngeblur di kalian? Ngeblur teh. Ngeblur ya, bentar. Waduh. Bentar, biar jelas. Gimana ya cara, bentar. Nah, ini kelihatan nggak kalau kayak gini? Kelihatan. Oke, kalau ternyata kita lanjut lagi. Nah, setelah kalian tadi dapat nilai R, apa tadi nilai R-nya, kita masukin ke persamaan homogennya. Nah, jadi persamaan homogennya itu sebenarnya dari sini nih. Bentar. Ini warnanya warna lain aja deh. Kita warna biar kelihatan beda. Oke. Nah, persamaan homogen itu sebenarnya dari sini nih. YH sama dengan C, E, R pangkat X. Nah, ya udah nih kita masukin karena kita punya R-nya 2, punya R nilainya 2, ya udah kita pecah nih, berarti jadinya YH sama dengan C1. Ini harus ditulis karena kan kita punya 2 ya, ada R1 sama R2 nih. Nah, berarti C1 E, kan di sini katanya R kali X. R-nya kan nilainya 1 ya. Makanya di sini cuma X. Jadinya C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikaliin X, E pangkat X gitu. Nah, ini persamaan homogennya. Nah, tapi buat, bentar, takut ngeblur lagi. Oke. Nah, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Itu yang masukin ke persamaan homogen itu dia emang misalkan ada gimana ya cara ini ya ngasih taunya ya kayak maksudnya ngejelasin saya mananya. Jadi misalnya kan YH gitu ya, itu kan persamaan YH tuh. Iya. Iya. Jadi nanti C1 E pangkat X itu dari itunya kan dari si mana tadi ya? Iya, jadi emang persamaan itu harus kalian hafal. Oh Bukan. ini bentuk ketetapannya teh yang C1 E Iya. pangkat X itu. Iya, jadi itu bentuk persamaan yang harus kalian hafal gitu loh, persamaan solusi homogennya. Jadi tapi kalau misalkan, kenapa tadi aku kasih tahu yang persamaan ini, biar kalian gak bingung nih, ketika ada nilai R1 sama R2, R1, R sama dengan 1, R sama dengan 1. Khawatiran nanti misalkan persamaannya beda nih, R-nya bukan 1, tapi R sama dengan 2. Nah, itu kalian jangan bingung buat masukin ke persamaan homogennya. Tinggal YH sama dengan, berarti apa? C1, E, bukan pangkat X lah, bukan pangkat X doang, berarti jadinya apa? 2X 2X. gitu. Ya, terus berarti C2X pangkat 2X. Nah, aku ngasih tahu persamaan ini tuh biar kalian nggak bingung taruh nilai R-nya di mana. Gitu. Gitu. Gimana? Gimana kalau yang lain ada lagi yang lain? Aman teh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke step kedua. Nah, kalau misalnya kalian bingung kenapa sih kita harus nyari nilai R-nya ya? Karena kita mau masuk ke persamaan homogen, itu tuh perlu nilai R gitu. Oke, kita lanjut. Bentar aku scroll keluar dulu, bisa nggak ya? Oke, kita lanjut. Step kedua itu memisahkan nilai YP.
Nah, setelah kalian tadi dapat nih persamaan homogennya kan ini dapat. Nah, kalian ubah nih ke persamaan YP. Ke persamaan YP itu tinggal kalian ubah aja si C1. Tadi kan jadi C1 diubah jadi V1. C2 diubah jadi V2. Nah, di situ doang bedanya. Kalau mau diubah ke persamaan YP. Nah, kenapa nih Kak kita harus nyari nilai YP, nanti di akhir ada jawabannya. Jadi kita harus nyari nilai YP. Oke, terus lanjut nih ke step ketiga, menyelesaikan SPL-nya. Oke, kita ke bawah dulu. Bentar, kok nggak bisa ke bawah? Bentar. Kita ke bawahin. Oke, kita lanjut ke menyelesaikan SPL. Kekecilan. Nah, gimana nih? Gimana kita dapetin nilai? Kan di sini masih nilai YP, nilai H ini kan nilai YP kan kita belum tahu nih nilai V1 sama V2-nya. Nah, gimana cara dapetin nilainya? Nah, kita di sini nih kuncinya di SPL. Bentar. Nah, kita caranya gini. Pertama, tadi kan kita punya persamaan ini nih. Bisa kita gunain. Caranya, pertama kita turun nih nilai V1-nya. V1 aksen itu artinya bisa turunan ya. Nah, kita ubah aja jadi V aksen dikali Y1 ditambah V2 aksen dikali Y2 sama dengan 0. Nah, kita mau buat persamaan kayak gini. Nah, V1-nya ya udah kita turunin aja karena kan dia masih dalam bentuk V1 ya. Dia kan masih dalam bentuk V1. Ya udah, kalau minta dia diturunin tinggal kasih aksen aja. V1 aksen dikali Y1. Y1 kan ini ya. Belum di sini kan mintanya nggak diturunin ya. Ya udah tulis aja pangkat X ditambah V2 aksen dikaliin X pangkat X sama dengan 0. Nah, kalau yang kedua itu dimintanya apa? Kita lihat. Ini tuh dua formula ini tuh wajib ya. Maksudnya wajib dicari. Nah, terus yang kedua itu katanya V aksen dikali Y aksen ditambah V2 aksen dikali Y2 aksen sama dengan GX per A2X. Nah, katanya diminta V1 aksen. Ya udah tulis aja dulu V1 aksen mah. V1 aksen. Nah, diminta nih si Y1-nya diminta buat diturunin Y1 aksen. Turunan pangkat X itu pangkat X aja. Gitu. Berarti V1 aksen dikali sama pangkat X ditambah V2 aksen. Nah, kita ketemu nih, katanya Y2 aksen juga diturunin. Cara nurunin E2 aksen, nah, X kali pangkat X. Nah, itu cara nuruninnya gimana? Cara nuruninnya tinggal gini nih. Kalian pindahin si ini jadi pangkat X ditambah si pangkatnya ke depanin jadi X dikaliin pangkat X. Gitu. Nah, ini cara nuruninnya. Sebenarnya ada beberapa rumus penurunan dari nilai gitu. Nah, cuma kalian hafalin aja formulanya ketika ada kali aksen itu penurunannya ya udah berarti tinggal aksennya tulis, pangkat X-nya tulis ditambah dikali dipangkatin X. Ditulis lagi ininya nih. Jadi nggak usah bingung, ini tinggal tulis terus ditambahin sama nilai ininya gitu. Oke, bentar. Pasti selalu kayak gitu kok. Nah, lanjut. Nah, pertama dapat kan V1 aksen dapat dari sini. Terus yang dari sini juga dapat dari sini. Nah, sekarang baru nih kita operasiin. Karena kan kita mau nyari nilai V1 sama V2 ya. Ya udah, karena kita mau nyari nilai V1 V2, kita cari dulu aja nilai V aksen 1 sama V2 aksennya. Nanti kalau misalkan mau mau dicari V1 V2 tinggal kita integralin gitu. Nah, ya udah. Sekarang kita operasiin. Berarti kan ini kita tanda kurang ya, habis. Terus
V2 aksen nih, katanya V2 aksen X pangkat X dikurangi V2 aksen pangkat X ditambah X pangkat X. Ini takutnya bingung, kita pecah aja. Nah, ini kan berarti ada yang sama ya. Berarti V2 aksen dikali pangkat X. Berarti ini kan dikali enggak gini bentar. Ini kan berarti salah. Biar kelihatan jelas, bentar, jangan kayak gini. Ini diinin aja. Nah, berarti kan ini V2 aksen pangkat X, terus ini kita kali pelangi aja ya, biar kalian gak bingung kenapa hasilnya tiba-tiba kayak gini. Terus ini dikaliin jadinya apa? Jadi min V2 aksen pangkat X, terus min dikali plus, berarti min V2 aksen X pangkat X. Nah, ini kan berarti habis ya, ini dikurangi sama ini, habis kan? Nah, jadi dapat nih nilainya V2 aksen pangkat X. Nah, di sini sama kan? Ini bedanya cuma aku masukin aja nilai negatifnya ke dalam si Jadi diubah bentuknya. Jadi V2 aksen min pangkat X ini sama aja. Gitu. Jadi kenapa bisa tiba-tiba ini? Itu tuh dari sini nih. Gitu. Jadi kalian pelangi aja buat ngoperasiinnya. Nah, selanjutnya kita pindah ruas nih ke sini. Nah, berarti kan minus pangkat X per X dikali, nah ini pembagian ya, dibagi sama ini, kalau misalkan bingung bentar, gini. Nah, ini kan kayak gini, berarti minus pangkat X dibagi si persamaan ini kan, ya udah berarti itu bisa ditulis pangkat X per X dikali 1 per minus pangkat X gitu. Nah, ini jadinya 1 per X. Dapat deh nilai V2 aksen. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Sebelum kita lanjut. Permisi Kak, mau tanya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain. Iya, kenapa? Kan waktu di materi Budina itu ya, kalau misalkan ada nilai KX atau hasil dari persamaan orde kedua tak homogen, nilainya pangkat X, kita pakai YP-nya itu B dikali pangkat X atau enggak BX kali pangkat X ya, meskipun pakai variasi parameter. Nah, kalau misalkan ini kan kayak orde 2 tak homogen yang biasa, pakainya C1 yang YP-nya itu sama dengan C1 kali pangkat X ditambah C2 X kali pangkat X ya, itu nggak pakai yang BX kali pangkat X ya Kak? Soalnya di materi Budina kayak gitu. Yang mana pakai yang ini, bukan yang ada kos-kosnya itu apa? Kan kalau yang kos itu untuk persamaan trigonometri ya. Yang dicontoh Kan di kalian. sini kan waktu pas itu materinya ada 3. Yang persamaan orde kedua tak homogen yang biasa kayak yang C1 dikali pangkat R1X ditambah C2 dikali kali pangkat R1 R2X gitu kan. Terus kalau yang kedua itu kalau misalkan setelah sama dengannya pangkat X, si nilai YP-nya B dikali pangkat X, atau enggak kalau misalkan ada komponen yang sama dengan YH, nilai YP-nya itu BX kali pangkat X Kak. Berarti bukan pakai yang itu ya, nilai YP-nya? Iya, bukan pakai itu. Kenapa Kak? Contoh Budina ada nggak sih yang sama? Coba di catatannya boleh difotoin nggak? Soalnya Boleh. aku juga kan pegang catatan yang kayak Budina. Tadi coba boleh dipoto dulu nggak? Jadi soalnya. Boleh Kak. Kirim ke Tias aja. Biar sama-sama dibahas.
Mungkin tuh izin bertanya tuh, Kenapa? Boleh. sambil nunggu jawaban yang tadi, boleh nggak tuh diulang dulu teh? Yang bagian YP-nya, soalnya tadi tuh sempat kayak patah-patah gitu tadi saya. Oh, yang YP. Oke. Jadi kalau yang YP tuh kan tadi kita pertama udah dapet ya nilai YH-nya. Nilai YH itu kan sama dengan C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali X dikali E di pangkat X. Nah, kalau ke step kedua kan memisahkan YP ya. Nanti kalau ke YP ini tinggal kalian ubah aja. Nilai C1 jadi V1, nilai C2 jadi V2. Jadi sebenarnya kuncinya tuh di akhir. Nah, itu kan udah dapet tuh nilai YP. Nah, kenapa tuh kita nyari nilai YH sama YP? Sebenarnya buat di akhir nih. Karena persamaan akhirnya itu Y sama dengan YH ditambah YP. Makanya kita butuh nilai YH sama YP. Tuh. Jadi nanti di nilai YP ini berarti kita perlu mencari nilai apa nih? V1 sama V2 kan? Nah, V1, nyari V1 sama V2 itu tuh bisa dari V1 aksen sama V2 aksen. Gimana caranya? Jadi nanti si V1 aksen ini bakal kita integralin jadi dapatnya V1. Nah, V2 ini kalau kita integralin bakal dapat V2. Gitu. Jadi kita udah dari YP tadi kita pecahkan untuk dapetin nilai V1. Itu tuh ada rumusnya nih V1. Bentar, tapi udah dikirim. Ya, aksen ada kata maju. Namanya itu oke. Izin tanya deh. Oh iya, bentar-bentar. Edois. Nah, bentar yang Edois dulu. Setelah pribadi mana lagi YP-nya mengikuti sifat berikut. Kalau misalkan dilihat dari ini kan tadi di soalnya itu kita pakai metode variasi parameter. Kalau dilihat dari sini tuh kita kalau yang Edois kirim tuh pakai metode koefisien tertentu. Jadi beda Oh, gitu. tapi waktu itu catatannya itu pakai yang variasi parameter, Kak. Nanti deh kirim yang lengkapnya bentar. Iya, iya. Kenapa tadi yang mau nanya apa? Ya, jadi untuk soal yang penyelesaiannya menggunakan yang nyari YP-nya menggunakan variasi parameter itu patokannya dari mana ya deh buat menentukan solusinya bisa pakai variasi parameter itu? Oke, bentar. Gimana lagi kursor ya, bentar. Ke atas dulu. Nih, jadi di soal itu kan selesai dengan metode variasi parameter. Jadi variasi parameter tuh ada caranya. Caranya itu kayak kita harus nyari nilai YH dulu. Itu tuh udah tok emang caranya kayak gitu. Kita harus nentuin YH sama nilai YP-nya buat dapetin persamaannya. Gitu. Bentar, kita lihat dulu. Satu. Aksen. Bentar. Yang mau bentar. Di mana nilai YP-nya mengikuti sifat berikut nilai YP. Oh, ini Bu Dina ngasih contohnya yang persamaan trigonometri doang. Ada contoh soal yang bukan persamaan trigonometri nggak? Ada tapi bukan yang pakai variasi parameter sih, pakai yang biasa. Nanya apa dulu ya, Luis? Yang kamu tanyain? Iya, apa kan kalau misalkan nilai pakai cara biasa, pakai YP-nya itu untuk sama dengan yang E pangkat X bagi X itu kan sama dengan BX E pangkat X kan.
Nah, sedangkan di variasi parameter, di contoh soal yang trigonometri, nilai YP-nya itu meskipun pakai variasi parameter mengikuti sifat yang ada di cara seperti biasa, Kak. Berarti kalau misalkan yang untuk soal ini, dia nggak ngikutin sifat YP dari E pangkat X-nya itu ya, Kak, X-nya. Iya, enggak. Soalnya kalau misalkan kita lihat juga ya dari dari si kita lihat dulu YP. Kita lihat dulu YP. Nah, kalau misalkan sebenarnya ada yang bakal banyak perbedaan gitu loh ketika bentuk soalnya berbeda. Kan di sini persamaan trigonometri ya. Kalau misalkan kita lihat nih, teman-teman bisa sambil lihat di yang di WA ini dari mana nih? Tadi nih dari cara nentuin YH-nya aja itu udah beda kan. Dia melibatkan kosin, terus kosin ada ibaratnya ya pasti bakal ada pembeda gitu loh ketika jenis soal itu berbeda. Di sini kan kita pakainya nggak ada sama sekali persamaan trigonometri kan. Tuh. Ini sebenarnya step sama bentar. Saya boleh isi nambahin kan? Iya boleh. Sebenarnya pakai cara yang BX itu menurut saya tuh sama aja. B itu ibaratnya cuma kayak pengibaratan dari koefisiennya. Kenapa bentuknya di X, E pangkat X? Karena kalau misalnya B, E pangkat X kan dia udah sama-sama YP-nya. Nah, agar dia nggak sama-sama YP-nya, dia itu dikali X lagi. Sebenarnya dari yang cara Budina jelasin tuh, dia pertama dibuat persamaan YP. Nah, dari persamaan YP itu dia diturunin pertama sama sekarang tuh sama cara yang Tete jelasin tuh sama aja Tete. Bentar, kita lihat dulu ya. Bentar, kita lihat ya. Ini sama pakai variasi parameter ya, Delis. Tadi siapa sih yang jawab? Makasih ya. Iya tuh bener tadi. Yang contoh lain ini pakai variasi parameter juga kan? Iya, Kak. Ya, Bentar. Kita lihat dulu. kalau yang Tete kan pakai SPL. Nah, kalau yang Budina itu dia diturunin lagi. Dari hasil turunnya itu baru disamain tuh yang pangkatan dua. Ya, bisa seperti itu deh. Oh iya. Oke. Oh, beda di cara nyari YP-nya aja berarti ya? Ya, Iya. Oke, apa mau kita coba ulik aja ya, kita ganti biar nyamain cara Budina. Bentar. Tapi nanti agak lama, 5 soal lagi, bentar ya. Aku ngatur waktu dulu. 349. 439. Oke, kita lanjut aja dulu kali ya, takutnya lama, soalnya ada 5 soal. Nanti kalau misalkan itu kalau masih ada waktu di akhir, kita coba pakai cara yang Budina, yang buat nyari nilai YP-nya. Kalau untuk nyari nilai YH sih sama aja nih kalau aku lihat. Terus di akhir juga sama aja. Oke, kita ulik. Coba. Nanti kita ulik ya di akhir kalau misalkan masih ada waktu. Kita lanjutin dulu pakai cara yang cara aku dulu. Nanti kalau misalkan masih ada waktu kita ulik. Khawatir nggak kekejar 5 soalnya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Tadi kan terakhir udah nih dapat V2 aksennya 1/X. Terus udah kayak gitu, udah dapetin nilai 1/X, ya udah nih kita masukin nilai V2 aksennya. Kita mau pakai persamaan yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Karena di sini yang lebih gampang sama dengan 0, ya udah kita pakai persamaan yang atas aja. Berarti V1 aksen dikali E pangkat X ditambah V2 aksen dikaliin X dikali E pangkat X sama dengan 0. Kita masukin nilai V2 aksennya. Terus udah dimasukin, ini habis kan ya, berarti bisa dicoret, jadinya E pangkat X.
Terus udah kayak gitu kita ke bawah dulu. Kita ke bawah dulu. Nah, berarti udah dapet ini, kita pindah ruas. Jadi negatif, terus kita bagi ke tinggi, ke kananin, pindahin ruasnya. Jadi bagi. Jadi E pangkat minus X bagi E. Jadi dapat V1 aksennya sama dengan min 1. Oke, sekarang buat nyari nilai V1 sama V2-nya, berarti kan V1 sama dengan integral dari V1 aksen sama dengan integral min 1. Oke, jadi sama dengan min X. Integral itu masih ingat kan ya integral? Ntar biar takut keburu lagi. Terus V2 sama dengan integral V2 aksen dx sama dengan integral 1 per x. Nah, integral dari 1 per x itu ln x. Tuh. Nah, dapat nilai min x sama dapat nih nilai V1-nya min x, nilai V2-nya ln x. Nah, terus udah kayak gitu, setelah kita dapat, kita substitusiin nih buat dapetin nilai YP-nya. Tapi dapat kan? Nah, katanya tadi berapa? Min x. Berarti min x dikali E pangkat x ditambah ln x dikali x dikali E pangkat x. Nah, ya udah kan rumusnya itu kan YH ditambah YP. Tinggal masukin. YH kan tadi 1. Dapat itu C1 dikali E pangkat x ditambah C2 dikali E pangkat x. Nah, ini dikurangi kenapa nih dikurangi? Dikurangi karena ini kan nih. Nah, dikurangi x E pangkat x ditambah x E pangkat x ln x. Udah nih, tinggal kalian utak-atik aja. Ini tuh kenapa diutak-atik biar lebih sederhana aja bentuknya. Nih, ini tuh sebenarnya sampai sini pun udah bener nih. Ini kalau di sini emang aku sederhanain. Aku misalin jadi C3. Tapi nggak apa, sampai sini juga udah benar. Nah, buat soal nomor 1 nih, ada yang mau tanya dulu nggak? Nanti mungkin di akhir bakal ada, kita coba pakai cara Budina ya. Biar tahu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini buat soal nomor 1. Lanjut. Oke. Kita lanjut dulu ya, tapi ntar kalian sambil nyatet aja, kalau ada yang dibingungin boleh langsung ditanyain. Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita masuk ke transformasi Laplace. Tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan sin T dikali cos T. Sebenarnya ini bisa jadi agak rancu soalnya kayak gini. Aku nggak tahu sih permintaan Budina tuh mau yang jawabannya seperti apa. Jadi ini tuh bisa beda nih. Bisa dianggap sin T cos T atau sin T dikali cos T. Sebenarnya itu bisa dapetin 2 jawaban. Aku sebenarnya tadinya ngecek jawabannya bakal sama apa enggak, ternyata jawabannya beda. Balik. Oke, tar. Balik lagi. Nah. Oke. Jadi kalau misalkan cara yang pertama itu, kalau kita ingat kan di sini tuh ada sin T cos T ya. Nah, kalian ada ingat gak persamaan trigonometri yang bisa diubah nih bentuknya jadi sin T cos T. Di persamaan trigonometri yang banyak itu tuh yang persamaannya. Sebenarnya itu bisa dirubah bentuknya. Nih, bentar. Nih, jadi kalau misalkan di persamaan trigonometri ada itu tuh jadi sin. Jadi ada sin 2T sama dengan 2 sin T dikali cos T. Aduh. Aku mau search bentar.
Nah, jadi ada nih di persamaan trigonometri, yaitu sin 2T sama dengan 2 sin T dikali cos T. Nah, di sini kan katanya sin T cos T kan? Ya udah, berarti tinggal kita ubah, berarti setengah dari sin T, sin 2T, jadinya kan jadinya apa? 2 sin T cos T per 2. Ini bisa dicoret kan? Nah, dapat kan sesuai sama apa yang kita mau nih, sin T sama cos T. Nah, jadi bisa kita ubah nih, setengah sin T, aduh jelek banget. Ini sin T, sin 2T nih. Nah, udah kayak gitu, ini tuh bisa diubah kan? Nah, kita ubah dulu. Nah, setelah diubah nih, jadi kan si setengahnya bisa kita pindahin ke depan, terus ini sin 2T. Nah, cara ngubah sin 2T ditransformasi Laplace. Gimana caranya, Kak? Nah, caranya kan dikedepanin. Terus kan x kuadrat ditambah 2. Nah, di sini nih. Bentar nge-like laptopnya. Oke, maaf ya teman-teman, sepertinya dari Teh Farah lagi ada gangguan sinyal nih. Nah, gimana untuk materi-materi nomor 1 tadi tuh? Udah pada paham kali ya? Maaf ya guys, sebentar. Bentar, maaf. Sinyalnya hilang. Maaf, hilang. Nah, bentar. Kita lanjut lagi. Nah, ini kan tadi jadi sin 2T ya. Nah, terus kalian ini nih kan kalau di si ini udah ada lagi kan share screen-nya? Sinyal jelek banget. Oke. Maaf ya. Nah, kalau misalkan di transformasi Laplace, kalian tuh aku lupa, di transformasi Laplace kalian tuh harus hafal formulanya atau rumus-rumusnya. Nih, ingat-ingat lagi nih, misalkan kayak di tabel ada nggak sih, kalian buat juga nggak disuruh Budina? Misalkan sin AT itu berarti jadinya apa nih kalau misalkan di transformasi Laplace? Jadi apa? Ada yang inget nggak? S kuadrat ditambah Per S kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, betul. Nah, jadi ini harus kalian hafal nih. Jadi ngerjain soal di emang materi-materi yang di semester 2 ya. Semester 2 ini kalian emang harus ada beberapa rumus-rumus yang kalian hafal. Sin AT, terus cos AT, pangkat AT, itu harus kalian hafal. Nah, di sini kan tadi aku dapat sin 2 AT ya. Berarti kan sin kalau misalkan aku gak ada hilang suaranya lagi ngomong ya. Sinyal sin 2 AT, sin 2T. Ini kan berarti sama aja kayak sin AT. Berarti A-nya itu 2. Itu kan. Nah, berarti ini 4 berarti maaf. Nah, berarti gimana masukin? Berarti tinggal kesininya nih ke persamaan yang transformasi Laplace-nya. Tinggal 2
S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini nih 2 kuadrat. Nah, jadi apa? Jadi 2 S kuadrat ditambah 4. Kita coret. 2. Berarti jadinya jangan coret di sini deh. Sini aja nih. Nah, berarti kan jadinya enakan coret karena kan di sini tadi punya setengah ya. Nah, sini nih, kita lanjut ke sini aja. Nah, berarti kan ini tadi setengah ya. Terus 2 per S pangkat 2 ditambah 2 kuadrat. Nah, kita coret nih ininya. Biar lebih sederhana. Jadinya dapat 1 per S kuadrat. Ini 2 kuadrat jadinya 4. Dapat nih. Nih, dapat kan sesuai. Nah, sekarang ada jawaban lain. Aku nyoba cara lain. Jadi, kalian masing-masing di transformasi Laplace. Dipisah nih, si sin T sama cos T-nya. Jadi, transformasi Laplace sin T dikaliin sama transformasi cos T. Nah, tadi kan sin T tahu nih, udah nih. A per S kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kalau cos AT itu apa? Cos AT itu S per S kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, di sini kan berarti kita tulis nih, A-nya itu kan 1 ya nih. Kalau misalkan kayak gini berarti dia punya angka 1 kan depannya. Ya nggak usah bingung jadi. Jadi A-nya 1 per S kuadrat ditambah 1 dikaliin S per S kuadrat ditambah 1. Nah, ya udah berarti tinggal kita kaliin aja langsung penyebut kali penyebut, pembilang dikali pembilang. Berarti 1 dikali S, terus S kuadrat ditambah 1 dikaliin sama S kuadrat ditambah 1. Ya berarti tinggal dikuadratin. Nah, ini jawabannya. Gitu. Jadi ternyata pas aku nyoba dengan cara yang langsung ditransformasi Laplace atau dioperasiin, ternyata beda hasilnya. Cuma kalau misalkan nanti kalian mau ngerjain, aku lebih lebih ngajarin pakai cara ini nih. Soalnya kadang Budina tuh kalau bikin soal emang mengharuskan kita mikir kayak oh ini tuh ternyata bisa diutak-atik dulu loh, bisa dirubah dulu loh persamaan trigonometrinya. Yang aku tahu ya. Jadi dari cara bikin soal Budina tuh gitu yang aku tangkep. Dia tuh pasti bikin soal yang kita tuh harus mikir cara nyederhanainnya dulu biar lebih gampang dikerjainnya. Nah, aku mikirnya ke jawaban yang ini gitu jadinya. Itu. Tapi kalau misalkan kalian nanti mau ada soal ini muncul semua jawab dua-duanya juga ya silahkan sih sebenarnya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Transformasi Laplace mah kuncinya di kalian hafal aja si kotaknya itu tuh, si rumus-rumusnya. Itu. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa kita lanjut dulu? Lanjut deh. Oke. Lanjut deh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, soal nomor 3. Oke. Oke, soal nomor 2 itu tentukan inverse Laplace. Kalau tadi kan transformasi Laplace, ini sekarang inverse Laplace. Oke. Nah, ini kalau misalkan mungkin aku nggak tahu sih kalau yang sekarang dikasih soal sama Budina di latihan soal di buku di catatan itu ada X pangkat 3 apa enggak. Kalau yang kemarin yang tahun aku tuh nggak ada. Rata-rata tuh X kuadrat ditambah S1 ditambah S ditambah 1. Nah, pasti Budina kadang kalau di soal emang ngasih soal yang bentuknya agak beda, jadi S pangkat 3 atau mungkin nanti bisa S pangkat 4. Nah, jadi jangan bingung, jangan ngerasa kaget atau gimana, coba aja disederhanain atau difaktorin. Kemungkinannya tuh bisa balik lagi kok ke konsep dasar gitu, ke konsep yang latihan soal yang biasanya Budina kasih. Nah, makanya di sini kan ada X pangkat 3. Nah, jangan langsung kaget nih, kalian coba-coba aja dulu kaliin. Nah, ini di sini aku udah nyoba ngaliin nih, dapet nih persamaannya S kuadrat ditambah 1 dikaliin sama S ditambah 1. Kalau kalian mau nyoba-nyoba bisa coba-coba sambil ngali-ngaliin aja. Nah, ini kalau misalnya kita kali ini kita coba kali pelangi kan, S pangkat 3, terus ini kita kaliin tambah S kuadrat ditambah S ditambah 1. Nah, ini sama kan sama yang ada di bawah. Nah, udah kayak gitu langsung nih masuk ke permisalannya. A
per S kuadrat ditambah 1 ditambah B per S tambah 1. Nah, udah kayak gitu. Ya udah tinggal kita kaliin nih. Kaliin ke yang dia nggak punya. A itu kan dia punyanya apa? S kuadrat tambah 1 kan? Dia nggak punya nih S ditambah 1. Ya udah berarti dia dikaliin sama S tambah 1. Si B nggak punya nih S kuadrat ditambah 1. Ya berarti si B dikaliin sama ini. Jadi kayak sistemnya gini aja nih kali. Gitu. Oke, udah dapat. Boleh kalian kaliin. Misalkan ini dikaliin pelangi aja. Jadi kan dapat AS ditambah A. Terus yang ini juga boleh dikaliin. Jadi BS kuadrat ditambah B. Nah, disama dengan ini apa? Sama dengan ini sama dengan yang ini ya. Nah, 3S ditambah 1. Nah, sekarang kita boleh nih kalian atur dulu disesuaiin S kuadratnya di kedepanin nih kayak gini. Ini sebenarnya biar rapi aja. BS kuadrat ditambah AS ditambah A ditambah B. Nah, cara gimana? Lihatnya. Kita kan mau nyari nilai AS. Di sini ada 3S. Nah, ini kita sama denganin. Berarti AS sama dengan 3S. Kita coret S-nya. A sama dengan 3. Gitu. Nah, sekarang lihat yang ini. Ini kan dia kan pasangannya 3S sama AS. Nah, kalau yang A tambah B itu tuh pasangannya sama 1 karena dia nggak punya variabel S. Jadi pasangannya sama 1. Jadi A ditambah B sama dengan 1. Berarti masukin A-nya katanya udah dapat 3 ditambah B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 dikurangi 3. Berarti B sama dengan min 2. Gitu. Berarti dapat nih nilai A-nya 3, nilai B-nya min 2. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ya udah, kita masukin ke persamaannya. Tadi kan persamaannya itu A per S kuadrat ditambah 1 ditambah B per S ditambah 1. Nah, sama dengan masukin A-nya. Nilainya dapatkan berarti 3 per S kuadrat tambah 1 ditambah min 2-nya masukin juga. Min 2 per S ditambah 1. Nah, ingat-ingat lagi nih, kan harus kita ubah nih inverse-nya. Inverse tuh jadi kayak, kan kalau tadi tuh persamaannya mau kita ke Laplacein kan? Ini S, Pak. Ini T, maaf. Nih, persamaannya mau kita, kalau yang tadi, transformasi Laplace. Nah, kalau yang sekarang, ini tuh mau kita balik. Jadi, Fs ke Ft gitu tuh. Kalau inverse tuh maksudnya. Balikannya gitu. Nah, terus udah kayak gitu. Nah, udah. Ini kan kita dapat nih. Nah, ini kan dapat 3. Nah, ini 3-nya boleh kalian majuin ke depan nih, biar nggak bingung. 3-nya boleh majuin ke depan, terus ininya nih, kita pisahin. Terus ini juga boleh nih kalian pisahin ke depan, kalian ambil ininya. Nah, kalian cek di tabel Laplace-nya. Di tabel Laplace-nya, apa nih? 1 per S kuadrat plus 1 tuh apa? Nah, sin AT kan tadi tuh, sin AT tuh apa tuh? Sin AT kan tadi A, S kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, berarti kalau misalkan ini kan nilainya 1 nilai A-nya, ya udah berarti sin T. Nah, sekarang lanjut ke 1 per ST. Kalau 1 per ST apa? Kok 1 per ST? Iya, 1 per SA. Nih, 1 per SA. Nah, kan kalau misalkan di di tabel Laplace itu kan pangkat AT sama dengan 1 min S min A. Nih, kalian nggak usah bingung. Kalau misalkan S ditambah 1 itu apa? Ya udah berarti tinggal gini aja kan, berarti Nah, berarti kan ini tadi kan nilainya negatif ya. Kalau ini kan kita mintanya positif. Ya udah berarti kebalikannya aja. Jadi min jadi kok bentar ke bawah dulu. Jadinya min T, maaf kok min A sih. Bentar, nggak bisa dihapus dah. Jadi min T. Jadi kebalikannya aja. Nah, ini boleh kalian tambahin aja kalau mau, kalau takut bingung. Jadi min T itu sama dengan 1 per SA. Boleh gitu. Jadi dapat deh. Ya udah kita tulis aja. Kan ini tadi ketiganya dikedepanin jadi 3 sin T. Ini ada min 2, berarti min 2 kali min T. Angkat min T gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Untuk soal nomor 3.
Ya tadi yang untuk S pangkat 3 itu dia ini ya, dibikin akar-akarnya yang tadi, yang di awal. Yang di awal ini. Ya, yang S3, S pangkat 3 ditambah S kuadrat, terus kan diubah tuh jadi bentuk A per S kuadrat plus 1 ditambah B per S plus 1. Itu dia Ya. diakarin ya? Difaktorin namanya. Oh, difaktorin ya. Iya, difaktorin. Oke. Jadi Siap, siap. nanti nggak usah bingung. Jadi sama sih sebenarnya kayak kalau misalkan tadi tuh kalau di persamaan yang pertama. Jadi kalau misalkan di inverse Laplace tuh gimana caranya biar ini tuh kepecah gitu loh. Yang di sini tuh kepecah. Entah nanti jadi A persamaan 1 ditambah B persamaan kedua ditambah C persamaan ketiga. Ini nggak usah bingung nanti. Jadi nanti dia kan punya persamaan 1, berarti nanti dia dikaliin sama persamaan 2, dikaliin persamaan 3, terus yang B nggak punya persamaan 1 sama 3, ya udah persamaan 1, persamaan 3. Nah, ini berarti persamaan 1, persamaan 2. Jadi jangan bingung nanti buat cara pengaliannya juga. Gitu. Kayak ada yang mau tanya lagi buat soal nomor 3. Sebenarnya soal nomor 3 tuh kebalikan dari soal nomor 2. Itu ada yang question ya? Langsung aja langsung, nggak kelihatan. Oh, oke deh, Kak. Kan itu kan kalau misalnya difaktorin jadi S tambah 1 dikali dengan S pangkat 2 tambah 1 ya. Nah, Iya. waktu pas itu Bu Dina ngejelasin, itu tuh namanya faktor kuadrat fungsi kan. Nah, kalau misalkan pakai faktor kuadrat fungsi itu, dia berarti jadinya A per S tambah 1 ditambah dengan BS tambah C per S kuadrat tambah 1, Kak. Berarti bukan pakai kayak gitu atau gimana? Iya sih sebenarnya. Soalnya ada Iya, iya sih Bu Dina tuh bener-bener teori banget sih, konseptual. Aku tuh, ntar gimana coba kirim aja deh. oh iya, oke. Kirim aja, kirim. Iya, jadi emang kita coba ikutin cara Bu Dina aja ya. Tapi aman kok. Aku kalau ngerjain soal Bu Dina, ya gini sih sama. Aman-aman. Cuma emang Bu Dina tuh konseptual gitu tuh, teori banget. Kayak apa biar sambil kalau kalian mau nyamain jawaban Bu Dina. Ntar kita lihat. Nah, itu nama Apa tadi yang materinya tanya? apa sih, Teh? Yang pemfaktoran Teh. Nama materinya di pemfaktoran ya? Iya, cara pemfaktoran aja kalau misalkan kalian masih bingung cara ngefaktorin. Cara memfaktorkan gitu. Dowi sini kenapa? Tadi apa yang bertanya? Oh, ABX Itu kan ditambah C Kakak ya? yang iya, A per itu tambah B per itu kan. Sedangkan kalau yang itu dia ada tambahan X atau enggak S tambah C-nya di yang kedua. Itu beda kok sama. Soalnya aku ngerjain Oh, ini nih. pakai cara gitu beda sih. Nih. Kenapa bisa ada contoh soal lain nggak? Bu Dina ngasih. Benar. Aku kerjain yang soal ini, hasilnya ada sih, benar-benar Kak. Soalnya aku mikirnya kalau misalkan kan dia BX ditambah C karena dia tuh ininya ini nih. Apa namanya? Dari persamaannya di situ kan 6x kuadrat min 3x plus 1. Dia tuh pangkatnya pangkat 2 ya Luis. Jadinya pakai BX ditambah C. Sedangkan di sini kan cuma 3x ditambah 1. Berarti yang dilihat yang atasnya Teh. Iya, sebenarnya makanya coba dilihat dulu jenis soal lain. Khawatirnya emang Budina sama semua pakai cara BX ditambah C. Iya, BX ditambah C. BX.
Tes, tes, tes. Bentar ya, sinyal. Aduh ya ampun, loadingnya. Kita 3S. Dapatnya berapa kalau ini? Tuh. Hasilnya. Tapi hasilnya jadi beda ya. 3S ditambah 1. Kita sambil teman-teman sambil ngeliat juga ya di WhatsApp, dicek juga hasilnya. Bisa dicek dulu. Ntar aku sambil baca ya. A ditambah B ditambah C 1 ditambah sekali ditambah. Tuh. Ini kita cari transformasi S. S minus inverse. Tadi itu 3S tambah 1. BS. Oke, coba bentar. Aku mau coba AS kuadrat kan nggak ada hasilnya, berarti ngambil lagi benar, terus A ditambah C sama dengan 1. A ditambah C sama dengan 1. Oke, berarti kan dikurangi berarti habis C-nya jadi B min A. Oh gini aja, jadi kan ini dikurangi aja jadinya, jadi dikurangi 2 habis berarti B min A sama B sama dengan A, B sama dengan A, B sama dengan A min B. C ditambah B, C tambah B sama dengan 3. Oh, ini nih. Bentar. Ini kalau misalnya kita substitusi kan jadinya B min A. Bentar, coba kita sambil coret-coret di sini aja deh. Aku ngambil yang pulpen. Bentar. Kita kirim dulu. Sambil kita ulik. Kalau misalkan kalian lihat di
Coba aku ngecek dulu. Di sini kan tadi katanya B ditambah C. Aduh. B ditambah. Aduh, taruh hapus dulu. Bentar ya. Biar paham tak. Aduh. Nggak bisa dihapus. Nah, berarti kan B ditambah C sama dengan 3, A ditambah C sama dengan 1. Misalkan kegeser. Misalkan kita kurangi, berarti kan ini coret habis, berarti B min A sama dengan 2. Terus katanya A itu ditambah B sama dengan 0, berarti kan A bisa aja sama dengan min B. Coba kita ubah, berarti B sama dengan, salah. Berarti gitu. B sama dengan B min B dengan 2. Berarti kan B ditambah B jadinya 2B sama dengan 2B sama dengan 1. Di situ B-nya berapa? 1. Oke. Coba kita lihat di sini. Di sini B-nya tapi min 2 ya. Berarti beda nih kalau beda cara. Terus kalau misalkan B-nya dapat, berarti A itu sama dengan min 1. Aku sih mikirnya kenapa kita cukup pakai A ditambah B, karena kita nggak, kalau bedain sama soal yang sebelumnya nih, yang 6x kuadrat min 3x ditambah 1. Nah itu kan kalau itu dia tuh pakainya 6x kuadrat ya, pangkat 2. Jadi kita pakai A ditambah BX ditambah C. Tapi coba kok koreksi aja, semisal Budina emang ngomong emang harus pakai rumus ini gitu loh. Ada gak? Lapis. Oh, bentar Kak, ada contoh lain. Iya, coba contoh lain. Sambil diskusi aja ya, soalnya emang biar nyesuaiin sama jawaban yang Budina mau aja. Soalnya aku di catatan aku yang itu bisa nggak perlu itu. Yang ini langsung aja on mic ya. Soalnya nggak kelihatan yang on ini ya, tulisannya. Maaf teh, kalau menurut saya soal yang di sini di BBM ini itu tuh bentuknya dia faktor kuadrat tunggal. Jadi dia emang harus BX plus C. Kalau dari catatan saya teh. Nah, berarti nggak berarti pakai yang tambah B aja. Pakai A plus BX plus C. Putus-putus suaranya bener. Oh, bentar, kita lihat dulu ya. Soalnya aku lihat. It's better. Apabila akar kembar. Oh, kita lihat dulu bentar. AX A ditambah oh ini sama nih, berarti dia cuma X per ya, X per
Bu Dina pernah nyampein gak syarat-syaratnya? Aku lupa sih. Tapi emang setahu aku, ntar satu tunggal dan dua kembar. Bu Dina tuh ngejelasinnya ngeciriin dari penyebutnya aja, Kak. Jadi kalau misalkan ada yang Penyebutnya? akar kembar, atau enggak yang kuadrat fungsi, atau yang satu kuadrat, yang satu tunggal, kayak gitu doang sih nyiriinnya. Oh, jadi nggak dikasih tahu kenapa harus kayak gini, kayak gitunya ya? Iya, cuma dari penyebutnya doang. Hmm, nah kita lihat. Oke, oke. Oke. Oh, oke, gini aja nih. Iya benar benar. Aku nangkep. Oke, biar kalian nanti nggak bingung sama tapi udah paham kan ya cara tinggal nanti kalau udah dapet persamaan di akhir yang 1/s kayak gitu-gitu, tinggal diubah lagi bentuknya ke yang sin AT, cos AT atau E pangkat. Jadi ubah-ubah gitu. Nah, khawatir kalian bingung. Nah, jadi kita sekarang bikin kesimpulan aja nih. Iya, aku nangkep nih. Jadi kuncinya ada, takutnya nanti beda soal atau gimana. Kuncinya itu ada di penyebut. Benar tadi kata Edoli sama Restu. Oke. Ada di penyebut. Nah, kalau misalkan kalian nemuin pertama persamaannya itu nih, ini misalkan fungsi pertama, fungsi, salah, ininya GX aja. Apa ya? Ya udah ini persamaan 1 aja. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, itu tuh ini tuh mau apapun ininya, itu tuh pasti A ditambah persamaan 1 ditambah persamaan 2. Salah kok. P2 sih ini. Bentar. Dan biar nanti kalian ini persamaan 2 ditambah persamaan 3. Nah, maksudnya gimana? Nanti kalian jangan bingung kan pakai A ditambah B ditambah C atau A ditambah B atau A ditambah BX, kan tadi itu ada jenisnya ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, sama ada yang kayak gini kan. Gini. Nah, jangan bingung, kita lihat dari penyebutnya benar. Kalau misalkan case-nya persamaannya nih, persamaannya tuh maksudnya gini nih, bisa kayak gini nih. R1 misalkan, kalian misalkan mau ngefaktorinnya itu ada 3 atau misalkan kayak bisa dipecah banyak gitu loh. Lebih dari 2. Nih misalkan. Ini kok R sih X. Nah, kalau kayak gini bentuknya, berarti itu tuh pakai yang ini. Nah, terus kalau misalkan yang kayak gini, itu tuh bentuknya berarti berarti X min berapa ya? Min bebas aja, berarti bisa X min 1, X plus 2 itu misalkan, atau duduk X plus 1 misalkan, atau X kuadrat plus 3. Ini kalau misalkan kalian nemu penyebutnya kayak begini, itu berarti kalian pakai ini. Ini. Nah, terus terakhir, kalau misalkan kalian nemuin penyebutnya, kalau yang A tambah B, sebenarnya kalau misalkan A tambah B sama aja sih kayak yang kayak gini nih. A tambah B tambah C ini bisa aja nih hasilnya bakal sama kok, tadi aku udah cek. Jadi kalau misalkan kalian nemu, misalkan nih ada persamaan X kuadrat min 6X ditambah 9. Nah itu kan nih sama nih, kayak kalian sambil lihat di WhatsApp ya. Terus pokoknya kalau misalkan A tambah B tambah C tuh lebih banyak gitu loh formulanya. Lebih banyak jenis persamaannya. Nah, terus kalau misalkan yang kayak gini nih, takutnya kalian bingung. Pokoknya intinya lihat aja nih, cek kalau misalkan X ditambah 1, terus ada juga nih X kuadrat entah berapapun, 9 dan sebagainya, berarti pakai rumus formula yang ini. A ditambah BX. Gitu. Jadi berarti untuk soal yang ini nih, yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Bentar, nomor 3. Cuma emang bentar.
Nah, berarti untuk soal nomor yang 3 ini, karena tadi kita lihat kan ya, ternyata setelah kita faktorin, itu kan dapatnya S pangkat 2 plus 1 kali S tambah 1 kan. Nah ini kan berarti bentuknya apa? Bentuknya ada kuadrat kayak gini kan. Nah berarti langsung nih kalian connect, kalau misalkan pakai rumus formula A ditambah BX. Gitu. Nah langsung kayak gini aja. Gitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini makasih buat Edelweiss sama Restu berarti tadi ya. Lanjut aja. Oke. Sebentar, ada nelfon. Oke, nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, selanjutnya untuk nomor 4 itu tentukan transformasi Fourier. Sekarang disuruh nentuin transformasi Fourier. Nah, mungkin aku nggak tahu sih soal 4 sama 5 ini bakal muncul juga di kalian apa enggak. Karena waktu pas aku tuh, kita tuh 2 dosen. Jadi 3 soal yang tadi 1, 2, 3 itu soal dari Budina. Soal 4 sama 5 ini soalnya dari dosen yang aku, yang Pak Teguh. Jadi emang beda dosen. Makanya kenapa tadi sebenarnya banyak perbedaan cara. Ya karena kita 2 dosen sebenarnya. Dan aku kebetulan dapetnya Pak Teguh, bukan Budina. Oke. Sekarang kita coba yang transformasi Fourier. Kita ke bawah dulu. Nah, oke, tentukan transformasi Fourier dari fungsi fx 10 yang satu untuk nilai mutlak x kurang dari 5 sama nilai mutlak x lebih dari 5. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi nih cara menghitung nilai mutlak. Nah, ini pertama kalau misalkan nilai mutlak tuh pasti nilainya positif negatif. Pertama, nilai mutlak X kurang dari 5. Ini untuk yang positif. Berarti X kurang dari 5. Dapat. Nah, yang kedua, nilai negatif. Nilai negatifnya berarti minus X kurang dari 5. Nah, berarti jadi X lebih dari minus 5. Jadi, karena dia dibagi negatif, si 5-nya, maka tandanya berubah. Nah, jadi X kurang dari 5 sama X lebih dari minus 5. Nah, sekarang kita buat nih garisnya. Di sini minus 5. Di sini 5. Aduh, salah. Nih, ya, terus udah kayak gitu. Katanya di sini 5 ke kiri, kurang dari. Terus X lebih dari. Nah, berarti ini dah. Nah, berarti ini bisa dilihat dari minus 5 X 5. Oke, sekarang yang kedua. X lebih dari 5. Ini untuk nilai positif dulu. Berarti X 5. Terus yang kedua nilai negatif. Minus X 5. X kurang dari minus 5. Sekarang kita buat garis. Buat garis. Di sini kita tulis minus 5. Sini 5. Oke, berarti ini ke kiri. Ini ke kanan. Oke, nah udah kayak gitu, udah dicek nih, ini harus dicek dulu karena kenapa harus dicek? Karena buat nentuin batas integralnya, nilai integralnya. Oke, setelah dicatat, kita gabung nih keduanya nih. Kita gabung dalam 1. Nah, minus 5 sama 5. Nah, pertama kan minus 5 ke sini, terus minus 5 juga ada yang ke sana kan. Terus 5 ada yang ke sini, 5 juga ada yang ke sana. Nah, jadi ada 2 nih. Bentar. Kok gini? Bentar. Biar lebih dipahami aja, jangan gini. Bentar. Ini. Bentar. Nah, berarti kan ini kan minus 5. Ini kan 5. Nah, berarti kan minus 5.
Nah, ini kan ada -5, ada yang ke-5 juga. Terus sama ada yang ke sana kan. Nah, udah kayak gitu berarti ini bisa kita tentuin nih buat nilai batasnya. Berarti pertama batas dari ini kan minus ke sana tuh minus tahingga ya. Minus tahingga terus ke sana positif tahingga. Nah, berarti bisa kita tentuin nilainya. Ini 5 ya. Nah, ini tuh berarti minus integral yang pertama itu dari -5 ke minus tahingga. Terus nanti dari 5 ke -5 ini 1, 2, 3. Sama yang terakhir itu dari tahingga sampai 5. Gitu. Nah, udah kayak gitu. Sekarang kita ke jawabannya. Nah, buat di apa ini soal yang ini ada yang perlu kalian hafal rumusnya. Bentar, aduh loading lagi. Bentar loading laptopnya. Bentar. Duh. Oke. Nih. Jadi ada yang perlu kalian hafal nih rumusnya. Nah, coba dicek ya, kayak tadi lagi takutnya di Budina beda. Oke, jadi rumusnya ini kalau mau kita ngubah bentuknya ke sesuai yang di soal minta. Katanya disuruh tentukan transformasi Fourier. Nah, diubah nih ke bentuk transformasi Fourier. Nah, Fourier itu ini tandanya nih ya. Nah, aku nggak coba dicek dulu ya kan. Ini kan aku pakai di sini kan rumusnya integral tahingga sampai minus tahingga f dikali f. Ini integral tahingga minus tahingga fx dikali pangkat min iwx. Nah, kadang ada juga yang pakai jwx. Nah, udah kayak gitu. Ya udah, tadi kan kita udah tahu ya apa sih batasan-batasan yang digunakan. Yang pertama kan tadi -5 ke minus tahingga fx dikali pangkat min iwx dx ditambah ini 5 ya, bukan 0, takut gak kelihatan. 5 integral -5 fx pangkat min iwx dx ditambah integral tahingga sampai 5 dikaliin terus fx dikaliin pangkat min iwx. Nah, udah kayak gitu dia nggak usah bingung terus ngapain ke selanjutnya tinggal kalian masukin aja nilai-nilainya. Nah, kalau misalkan kalian lihat, nih, tadi yang punya batas -5 ke minus tahingga sama tahingga ke 5 itu, dia fungsi yang apa? Nih, ini kan tadi, bentar. Nih. Nah, kita geser lagi ke yang tadi, interval. Duh. Nggak bisa digeser. Bentar, loading. Ya ampun. Bentar. Kok bisa digeser, bentar ya. Nih. Nah, ini belum aku simpulin nih. Aduh. Nah, ini kalau misalkan lihat dari intervalnya, berarti kan ini kan kalau dia kan ke tahingga ya. Nih, ini kan ke tahingga nih, terus ke minus tahingga, terus yang ini terus ke positif tahingga. Nah, berarti kan minus tahingga kurang dari X kurang dari -5 atau 5 kurang dari X kurang dari tahingga kan, kayak gitu kan. Nah, berarti yang punya batasan dari -5 minus tahingga sama 5 ke tahingga itu tuh nilainya berapa? Nilainya 0. Aduh. Nih, kita lihat nih soalnya. Nah, berarti kan tadi yang punya batasan yang minus tahingga tadi itu kan si 0 ya, nih lihat di sini nih. Nih di sini. Nah, berarti ya udah kita simpulin aja ini udah pasti 0. Ini udah pasti 0, ini udah pasti 0. Nah, berarti yang enggak 0 kan yang ini ya. Nah, kemudian udah kayak gitu, ya udah. Bentar ini soalnya kita lihat dulu. Bentar.
Oh, takut soalnya beda. 110. Bentar. Oh, dimasuk. Bentar. Bentar, takut yang salah. Ini salah nih. Bentar, kita koreksi dulu. Kayaknya beda soal deh ini katanya. Oke. Nah, berarti kita dapat kan? Kita di sini aja dia tulis ulang. Berarti kan dapat sama dengan 5 minus 5 fx dikaliin min iwx. Gitu kan? Nah, terus ya udah kita masukin 5 minus 5. Nah, fx-nya tadi berapa? Fx-nya tadi yang kurang dari ini kan sama dengan 1 ya. Ya udah berarti tulis 1 dikaliin sama minus iwx. Nah, terus udah kayak gitu, kita ke bawah dulu. Ke bawah. Nah, berarti lah, sekarang baru nih kita integralin. Berarti kan tinggal 5 min 5 pangkat iwx. dx-nya jangan lupa ditulis. Lupa. dx. Nah, tinggal diintegralin. Integral apa nih? Pangkat iwx. Nah, itu tuh jangan bingung. Jadi kalau misalnya kita mau integralin pangkat iwx, itu tuh sama dengan tinggal integralnya itu pangkat iwx, kalian tulis lagi iwx-nya per tulis nih si minus iw-nya nih. Minus iw. Nah, gitu. Jadi ini untuk hasil integralnya. Nah, berarti kalau misalkan itu hasilnya apa? Jadinya pangkat minus iwx per minus iw, batasnya jangan lupa ditulis 5 min 5. Nah, terus udah kayak gitu, udah dapet, ini salah nih, kok 5 dari mana ya aku? Nah, udah kayak gitu, pangkat minus iwx, masukin nih batasnya. Berarti kan yang pertama 5, masukin nih ke x-nya, substitusiin. Berarti jadi minus 5 iw dikurangi sama yang ini batas bawah, berarti 5 iw per minus iw gitu. Nah, terus udah kayak gitu, nah, kita ke bawah dulu. Nah, udah kayak gitu, udah nih bentuknya kan jadi kayak gini. Nah, ini belum selesai. Sekarang kita ubah nih nilai pangkat E-nya itu ke dalam bentuk sin. Nah, tinggal kita ubah nih. Ini persamaan yang harus kalian hafal. Ada IWT sama dengan cos WT min J sin WT. Nah, berarti kalau misalkan 5 IW, jadi kalau misalkan min 5 IW sama dengan tinggal cos W minus berapa nih, berarti tadi 5 I, ini kok J sini I ya, J sin W. Nah, udah kayak gitu berarti kalau misalkan yang satu lagi pangkat 5 IW sama dengan balikannya cos W plus, berarti plus 5 I sin W. Ntar kita ke bawah dulu. Nah, udah kayak gitu, ini kan tandanya dikurangi ya. Ya udah kita operasiin aja, kurangi. Berarti ini kan habis ya. Nah, ini minus sama minus. Berarti jadi minus 10 I sin W. Nah, berarti hasil yang di atas tuh bisa diubah kan? Jadinya minus 10 I, kok ada I? Iya ya. Iya benar. Sin W per minus IW. Nah, ini minusnya bisa kita hapus, I-nya bisa kita hapus. Jadi dapat hasilnya 10 sin per W. Nah, dapat gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak?
Coba sambil diulik lagi, takutnya sama yang cara budinya juga beda lagi gitu. Teh mau nanya teh. Ya, kenapa? Itu kan persamaannya E yang tadi di bawah itu yang E pangkat I W E pangkat min I W dikali T kan sama dengan cos WT dikurangi J sin WT. Nah, pas E pangkat min 5 IW sama dengan cos W. Nah, itu T-nya kemana teh? Nggak ada T. Oh iya, lupa, maaf. Aduh, udah nggak ini lagi. Udah nggak konsen, bentar. Maaf guys, bentar ya. Aduh. Ya. Bentar. Kita hapus dulu. Maaf ya, aduh. Tar, kita cek lagi. Bentar, kita cek lagi ya. Oke, ya berarti kan tadi tuh E pangkat IWT. Terus mau kita ubah kan persamaan itu jadi cos WT min J sin WT. Nah, itu tuh benar tadi. Aduh, maaf, makasih ya udah dikoreksi. Nah, jadi dimasukin ya nilai si 5-nya. Jadi E, kan tadi tuh kita mau 5 IW kan. Nah, benar tadi. Cos 5W min J, aduh salah lagi. Sin 5W. Nah, udah kayak gitu, berarti E yang satu laginya cos W plus I ini, ya Allah. Sin. Ya, makasih ya. Duh. Aku kurangi. Berarti min 2 sin 5W. Ya kan ya? Tar. Pelan-pelan dulu deh. Jangan cepet-cepet. Min 2i kan. Min 2i sin 5W. Oke. Berarti dapat min 2i sin 5W bagi min I. W. Berarti ini bisa dicoret, I-nya bisa dicoret, dapat 2 sin 5W. Nah. Coba dikoreksi lagi deh, sampai koreksi aja. Udah gak fokus. Oke, dapetin lagi ya. Sambil dikoreksi aja teman-teman. Agak gak fokus soalnya, maaf. Kalau I sama J itu sama apa gimana? Ya sama aja. Kadang emang ada yang pakai J, ada yang pakai I. Aku nggak tahu sih Budi-Budina makainya apa. Budina J tuh. Ya nggak apa. Sama aja ya, kalau misalnya mau pakai J bisa, pakai I bisa. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Nah, ini nomor yang terakhir nih, nomor 5, agak panjang sebenarnya. Panjang banget. Oke, lagi yang mau tanyain? Aku tuh cara Budina sama nggak kira-kira? Sama kayaknya. Dilanjut. Oke. Kita lanjut dulu kali ya, nanti di akhir baru. Nah, ini agak panjang. Banyak banget stepnya. Bentar. Nah, ini agak lama sih ngejainnya. Dan kalian benar-benar harus fokus ya, bentar. Nanti sambil ngoreksi aja kayak tadi ya. Khawatir ada keliru. Jadi koreksi langsung aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang lanjut. Sekarang kan kalau tadi tuh apa soalnya? Transformasi kan. Kalau sekarang deret Fourier. Nah, di sini soalnya katanya untuk fungsi 0 dengan batas minus 5,
kurang dari X kurang dari 0. Sama yang 3 untuk batas 0 kurang dari X kurang dari 5. Oke, kita langsung. Bentar. Oke. Kita pahami dulu batasan. Jadi kalau misalkan kalian nemuin soal, itu tuh kalian harus ngulik dulu dari si batasannya. Karena dari batas ini bisa dapetin beberapa informasi. Oke, sekarang kita kan tadi pertama tuh batasannya minus 5x kurang dari minus 5 kurang dari x kurang dari 0 sama 0 kurang dari x kurang dari 5. Nah, berarti bisa kita buat garisnya. Ini harus kita kalian buat. Sama itu minus 5 sama 5. Nih, kan berarti minus 5 ke 0 ya. Itu artinya minus 5 ke 0. Terus yang kedua itu 0 ke 5. Oke. Nah, di sini kan ada L ya. Nah, L itu apa? Jadi, periode itu sama dengan 2L rumusnya. Nah, sekarang kita lihat periode tuh cara taunya dari mana. Nah, makanya tadi kita tuh kadang harus ngulik dulu batasannya biar kita tahu informasi lain. Jadi dari batasan ini kita bisa dapat nilai periode. Nah, periode itu nilai dari batasan yang pertama ini nih, dari minus 5 ke 0 sama dari 0 ke 5, itu hitungannya berapa? Ada 10. Berarti periodenya itu 10. Berarti kita masukin 10 sama dengan 2L. Berarti L sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, makanya di sini kita dapat nilainya L nih itu sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk mendapatkan deret Fourier itu tuh ada yang harus kita cari. Pertama A0, AN, sama BN. Nah, A0 itu rumusnya. Nah, ini harus kalian hafal nih. Pokoknya ini sama ini punya rumus. Ini harus kalian hafal semua. Kalau kalian tahu nih, kita harus nyari A0, AN, sama BN. Tapi kalian nggak tahu rumusnya, itu nggak bakal bisa ngerjain. Karena deret Fourier itu nih di akhir, kita lihat dulu. Bentar. Jadi deret Fourier itu ini nih. Nah, salah. Aduh, coret. Nah, ini nih. Kalian juga harus hafal formula dari deret Fourier. A0 per 2 ditambah sigma sehingga N sama dengan 1 AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L buka tutup kurung. Nah, makanya kenapa tadi aku bilang kita tuh harus nyari nilai A0 karena di sini kita butuh A0. Kita harus nyari nilai AN karena kita di sini butuh AN dan kita di sini butuh BN, maka kita harus nyari nilai BN. Oke, jadi sekarang kita step per step aja, kita cari dulu A0 nih. Oke, kita sekarang cari A0. Nah, A0 itu rumusnya 1 per L integral dari C ditambah 2L sama C fx dikali dx. Nah, masukin aja 1 per 5. Nah, kan tadi batasnya itu dari 5 sampai min 5 kan? Nih, dari 5 sampai min 5. Ya udah kita tulis dulu nih, 5 sama min 5 fx dx. Nah, sekarang kita pecah. Bentar. Karena kan tadi kita punya dua fungsi ya. Ya udah sekarang kita pecah aja. Berarti 1 per 5 buka kurung integral yang awal tuh kan tadi 0 ke minus 5 sama 5 ke 0. Ya udah berarti 0 ke minus 5 fx dx ditambah integral 5 ke 0 fx. Nah, sekarang kita lihat kalau yang batas integralnya 0 ke min 5 itu fungsi yang mana? Nah, kalau yang 0 ke min 5, 0 ke min 5. Berarti dia fungsinya apa? Nilainya 0. Nah, berarti kita sekarang balik lagi.
Nah, makanya kenapa di sini nilainya 0 nih, aku tulis 0. Karena tadi yang punya batas integral 0 ke min 5 itu nilai fungsinya 0. Ya udah, berarti ini hasilnya 0. Terus yang satu lagi batas integral yang 5 ke 0. Itu tuh nilainya 3, berarti tulis 3 substitusiin. Nah, terus udah kayak gitu ya udah, berarti karena ini 0 bisa kita coret langsung. Habis. Berarti 1/5 dikali sama integral batas 5 ke 0, 3. Nah, terus udah kayak gitu, si 3-nya bisa kita kedepanin. Berarti bisa jadi 3/5 integral 5 ke 0 X. X1, kok X sih? 1 dx. 1 dx. Nah, integral dari 1 itu X, batasnya 5, 0. Ya udah, tinggal kalian substitusiin. Ini jangan lupa dikurangi 3/5. Batas yang pertama, batas atas dikurangi batas bawah. Jangan lupa. Berarti batas atasnya berapa? 5. Substitusiin 5. Batas bawahnya berapa? 0. Berarti 3/5. 5. Tinggal coret-coret, dapat hasilnya 3. Nah, di sini dapat A0-nya nilainya 3. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut buat mencari nilai AN. Nah, rumus mencari nilai AN ini harus kalian hafal. AN sama dengan 1/L integral dari C ditambah 2L C Vx cos dikali cos NPX per L dx. Nah, tinggal kalian substitusiin lagi kayak tadi. Nah, kalian masukin berarti AN sama dengan 1/5. Terus integral 5 min 5x dari 5 sampai min 5x. Nah, terus dipecah karena punya dua persamaan. Nah, ingat lagi tadi kan yang nilai fungsinya 0 untuk batas 0 sampai min 5 kan? Ya udah, berarti ini udah pasti 0 kan? Ya udah coret. Nah, berarti tinggal tersisa yang sebelah kanan yang ini. Tinggal tulis. Nah, udah kayak gitu tinggal tulis. Baru kalian tinggal integralin nih. Ini jangan bingung cara ngintegralinnya. Integral dari cos itu kan sin ya. Sebenarnya kebalikannya, kalau misalkan turunan dari cos itu kan min sin. Nah, kalau di integral tuh bedanya dia nggak pakai minusnya. Kayak sin, nih gini aja. Sin itu kan turunannya cos. Nah, kalau integral tuh kebalikannya. Kalau integral tuh kebalikan dari turunan. Kalau diintegralin, ya berarti tadi ya cos jadi sin. Nah, ini kan integral dari cos itu, atau ntar kalian bisa lihat di tabel integral aja. Yang persamaan trigonometri. Nah, ini kan cos, diintegralin dapetnya sin. Nah, terus integral yang ininya gimana caranya? Tinggal kalian ubah jadi yang di bawah yang penyebut tadi yang 5 per NP. Sin NPX per 5. Nah, kayak gini nih, sama kan? Nah, sama. Kenapa? Itu ada yang raisen langsung aja. Kalau mau koreksi langsung aja ya, soalnya biar langsung. Tadi yang Raisen nggak sih? Di kolom chat itu mati lain Raisen. Bentar. Nggak kelihatan di aku. Oh, teh pelan-pelan teh. Oke. Maaf. Oke. Oke, pelan-pelan. Oke, jadi buat ngeintegralin jangan bingung nanti kalau misalkan kalian nemuin kayak gini lagi nih pecahan. Jadi tinggal yang ini diputar sama kalian, sama yang posisi yang di sini nih. Jadi 5 per NP. Terus misalkan aku ubah jadi NP per 20. Gak usah bingung, jadi langsung aja kalau diintegralin hasilnya berarti 2 NP gitu. Nah, karena di sini NPX per 5, jadi ya udah diintegralin jadinya apa dapatnya 5 per NP. Integral dari cos itu nilainya sin, berarti sin dikali sin NPX per 5. Nah, terus udah kayak gitu. Udah gitu tinggal dioperasiin. Nah, ini kan tadi 5 nih di sini. Nah, terus kita disuruh
ada batasnya nih, batas atas dikurangi batas bawah seperti biasa. Oh, kita sambil tulis aja nih biar nggak bingung. Soalnya ini aku langsung hasil akhir. Nah, oke. Batas atas ke batas bawah. Berarti kan 3/5 buka kurung 5 NP sin. Berarti X-nya disubstitusiin ya, nilai X-nya masuk, nilai 5 nol masukin ke X. Berarti jadi NP dikali 5/5 dikurangi dikurangi 5 NP sin NP dikali 0/5. Nah, kayak gitu 3/5. Nah, dengan berarti 5 NP dikaliin sin. Berarti kan ini bisa habis ya. Nah, bisa jadinya itu bisa dibagikan. Nah, berarti jadinya bentar biar langsung. Jadi sin NP minus. Nah, ini kan segala satu yang dikaliin 0 hasilnya 0 kan. Berarti sin 0 berapa? 0. Nah, jadinya 3/5 dikali 5 NP sin NP. Nah, terus udah kayak gitu sampai sini udah beres apa belum? Nah, ini kan baru AN ya. Nah, sama kayak yang tadi, dia tuh kan pengennya dalam keadaan N sama dengan 0. Tadi kan untuk A sama dengan 0 kan. Untuk A sama dengan 0 berarti bentar. Nah, dia kan tadi yang dia mintanya A 0. Berarti N dalam N sama dengan 0. Ya udah berarti kita masukin aja nih nilai A 0. 3/5 5. Berarti kan ini 0 dikali pi sin 0 pi. Berarti 0 kan? Nah, berarti untuk A dengan N sama dengan 0 itu hasilnya 0. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke nilai BN. Nah, ini harus dihafal juga rumusnya. Nah, BN itu kan sama aja rumusnya, cuma bedanya kan kalau misalkan yang AN tadi tuh pakainya cos, kalau itu pakainya sin. Bentar. Nah, kita tinggal masukin lagi kayak tadi sama aja substitusiin. L-nya 5 masukin. Terus integralnya masih sama dari 5 ke minus 5. Karena dia punya persamaan 2, ya udah kita pecah nih si batasnya. Dari 0 ke minus 5 sama 5 ke 0. Nah, sama kayak tadi. Kan 0 ke minus 5 udah jelas kan tadi fungsinya 0 ya. Ya udah berarti ini bisa dicoret hasilnya 0. Berarti tinggal tersisa yang kanan nih. Nah, sisa yang ini. Bentar, kita kok ke atas banget, bentar. Tar. Taruh. Kok geser? Nah, udah, itu tinggal pindahin nih. Berarti jadi 1/5, batas 5 ke 0, 3 sin NPX/5. Nah, ini kalau misalkan bingung, nggak apa-apa, 3-nya bisa kalian keluarin ke sini, jadi 3/5. Nah, terus ya udah sama kayak tadi. Berarti diintegralin nih, di persamaan trigononya diintegralin, si yang ada variabel X juga diintegralin. Berarti kan integral dari si yang ini, yang X ini yang variabel X dapat kan 5 NP. Nah, integral dari sin itu apa? Min cos. Kita taruh min cosnya, makanya di sini aja nih biar nggak bingung. Min cos NPX/5. Nah, sama kayak ini. Batasnya 5,0. Nah, sekarang tinggal kalian urain. Berarti tinggal substitusi batas atas dikurangi batas bawah. NP cos. Berarti NP dikali 5/5 dikurangi batas bawah. Berarti kan ada min ya. Min 5pi NP, iya bener, bentar. Nah, terus udah kayak gitu, kita kali cos NP
V0 per 5. Nah, udah kayak gitu, tinggal operasiin, coret-coret abis, minus 5 NP, cos NP, berarti minus ketemu, minus jadinya plus. Ini kan cos 0 ya, berarti cos 0 itu hasilnya kan 1. Ya udah, berarti kita tulisnya tinggal 5 NP. Tuh. Nah, dapat. Terus NP-nya, misalkan posisinya mau kalian ubah. Jadi 5 NP dikurangi 5 NP cos NP. Itu boleh kalau mau kalian ubah. Nah, terus ini kan dapat ya. Ntar kita lanjut dulu ke sini. Ya, terus. Nah, terus boleh juga nih. Ini kalau di sini aku kan ini hasilnya negatif. Tadi kan jadi positif ya. Nah, kalau aku ngeluarin yang di sini. Terus ini harus biar takut bingung. Bentar, saya jelasin di pinggir aja. Biar itu benar. Bentar. Kita hapus dulu. Nah, sekarang dapat nih. Sebenarnya tadi kalau misalkan mau kan misalkan kalian mau keluarin nih 5 NP 1 dikali cos NP misal. Ini tuh kenapa aku buat ini biar lebih sederhana. Nih, ini tuh jadi tinggal dikali silang, ntar hasilnya sama kayak yang di atas. Tuh. Nah, kalau misalkan kalian mau cos NP yang di depan nih kayak yang punya aku jawabannya, bisa jadinya 5 NP. Ini minusnya dikeluarin. Nah, terus ininya berarti dikalinya cos NP minus 1. Gitu. Nah, jangan lupa tadi kan di depannya di sini punya 3/5. Kita tulis lagi. Berarti 3/5. Nah, berarti bisa dicoret kan? Ini sama ini. Ini bukan dikurangi ya, ini minus 5 tuh kali. Berarti jadinya minus 3 NP dikaliin cos NP min 1. Gitu. Nah, udah dapet nih nilai BN-nya. Nah, ya udah dapat nilai AN. Nilai A0 yang pertama kita cari dengan rumus A0 itu dapetnya nilai 3. Berarti tinggal masukin 3 per L. 3 per L. Ini bukan per L, ini 2. 3/2 ditambah sigma hingga N sama dengan 1. Terus AN-nya masukin. Oh, AN-nya ini minta 1 ya? Oh, berarti gini aja, bentar. Tadi tuh minta 1 ya? Dikira aku minta 0. Bentar. Itu benar. Yes, enggak benar. Nah, benar. Terus udah kayak gitu tadi AN untuk dengan N sama dengan 0. Berarti kan tadi udah nilainya 0 ya. Ya udah berarti segala sesuatu yang dikali dengan 0 hasilnya 0. Ditambah nilai BN-nya. Nilai BN tadi dapat yaitu minus 3 NP cos NP min 1 dikaliin sama sin NP X per 5. Nah, terus udah kayak gitu ya udah tinggal disesuaiin. Berarti 3/2 sigma N sama dengan 1 dikaliin minus 3 cos minus 1 dikali sin NPX per 5. Nah, kan kalau di sini aku ada negatifnya di sini ya. Nah, ini tuh aku ubah bentuknya sebenarnya biar nggak ada minus di sini. Ya udah tinggal ubah aja posisi 1 sama si cosnya. Jadinya hasilnya ini. Ini L-nya belum diubah nih, masukin aja 5 ya substitusiin. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aduh, yang banyak sih ini.
Oke, sampai sini mau tanya dulu nggak? Saya ingin nanya teh, saya masih bingung di apa AN itu kok bisa nol gitu ya? Iya, jadi AN itu, nih bentar. Untuk N sama dengan 0. Makanya kenapa, jadi kita substitusiin si nilai nolnya. Gimana ya ngomongnya? Bentar. Kan kita pertama nyari nilai AN nih. Nah, nyari nilai AN, dapat nih hasilnya. Udah gitu, kita perlu nilai N ini kita substitusiin untuk N sama dengan 0. Terus ya aku lihat dulu materi Bu Dina, takutnya beda lagi. Jadi disubstitusiin untuk N sama dengan 0. Itu N sama dengan nol udah di ketentuannya lihat di soal apa emang ketentuannya N sama dengan nol teh? Udah ketentuannya jadi N sama dengan 0. Dalam keadaan N sama dengan 0. Oh gitu teh, masih teh. Menurut teh berarti nilai Ya. AN itu selalu sama dengan 0 atau bisa jadi ada angkanya tuh untuk nilai AN-nya. Kalau yang aku lihat ya kemarin tuh di beberapa soal aku juga seperti ngulik lagi. Jadi rata-rata emang si N itu untuk N sama dengan 0. Coba ntar kalian ulik-ulik lagi. Bentar deh. Gak lulus. Karena tadi sih, karena kan kita pakainya A0 ya. Yang pertama kita kan perlu nyari A0. Nah, A0 kan berarti N-nya 0 kan. Jadi, ketika kita nyari nilai AN, kita perlu nge-substitusiin nilai 0. Gitu. Nah, di sini kebetulan hasil AN-nya 0. Itu sih. Sebenarnya kalau misalkan nih, kita dapetinnya bukan sin deh, cos. Pasti ntar 3/5 kan, gak bakal 0. Jadi, gini nih bahasanya. Jadi kan kita tadi pertama nyari nilai A0. A0 itu berarti nilai N-nya itu sama dengan 0. Berarti ketika kita mencari nilai AN, kita perlu nge-substitusiin untuk N sama dengan 0. Gitu tuh. Ribet banget ya. Gitu. Oh berarti N sama dengan nol tuh awal mulanya dari A0 gitu ya teh? Iya. Jadi karena A0 itu kan dengan N sama dengan 0 ya. Jadi AN A0 gitu. Berarti N-nya 0 kan. N sama dengan 0. Gini. A0 itu kan sama dengan AN. Berarti N itu sama dengan 0. Duh. Gini nih. Nah, jadi kita perlu, kalau kita mau dapetin nilai AN berapa, ya berarti kita substitusiin N sama dengan 0. N. Salah. Nih gitu. Sama Bu Dina dijelasin sampai sini nggak? Khawatir beda soalnya, emang beda dosen. Sama teh dari A0 sampai BN. Kalau ini sih paling kuncinya ngapalin rumus. Sama pelan-pelan ngerjain nanti. Mungkin karena emang panjang dan bikin jenuh. Gitu.
Oke, ada lagi yang mau ditanyain buat teman-teman yang lain? Dilanjut aja sih, dilanjut. Oke, jadi itu sih sebenarnya udah nggak ada lagi soalnya. Jadi cuma ada 5 soal di bentar. Tuk, gimana ya? Bentar. Jadi cuma ada 5 soal yang di yang di UAS kemarin. Nah, mungkin kita tadi mau ngebahas yang ini aja nih kali ya. Tar dulu, aku nanya dulu ke Tias ke himpunannya. Ini masih ada waktu apa enggak buat ngelanjutin? Wah, sebenarnya udah lewat sih, cuman kayak udah dicukupin aja. Udah kelihatan sih seru banget tadi. Kalian saling bantu, saling aktif diskusi. Iya, temen, ya seneng sih makanya tadi sambil diskusi aja. Jadi kan maksudnya soalnya aku juga lupa inget kan materi dan kebetulan aku dapat dosen yang beda. Kalau Tias mungkin sama ya sama Budina. Kalau aku kebetulan sama Pak Teguh gitu. Makanya tadi aku bilang saling koreksi. Tuh teman-teman. Sama mungkin tadi sama soal yang nomor 3 tadi ada nulis ngirim ke grup kan ya. Untuk nomor 3 kalian bisa cek jawaban yang Edelweiss itu udah aku cek juga benar. Jadi harusnya pakai formula yang A ditambah BX, bukan pakai yang A tambah B. Ya itu bisa lihat cek lagi sama Edelweiss. Mungkin itu sih, terus sama mungkin kuncinya aku mau ngasih tips kalau ngerjain soal Budina. Kalau misalkan kalian di tengah-tengah ngerjain lupa atau ngeblank, atau misalkan tiba-tiba soalnya beda nih sama arsipan, coba kerjain dulu, coba ulik dulu, coba pecahin dulu. Pokoknya kalian utak-atik aja dulu, tulis deh nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah mikirin jawabannya bener atau enggak. Urusan nanti itu mah. Pokoknya tetap keisi jawabannya, tapi maksudnya isi juga nggak asal tulis, kayak misalkan kalian nulis 3 tambah 1 dan sebagainya, enggak. Masih nyangkut sama soal gitu. Kayak ini kan inverse Laplace, berarti ya udah kalian tulis aja kayak pengubahan dari S jadi tadi sin cos jadi 1/S kuadrat ditambah 1. Pokoknya tetap dicoba, tetap dioperasiin soalnya walaupun Budina mungkin sebelumnya pernah bilang kayak ibu ngelihatnya jawaban bener di akhir, tapi tetap maksudnya prosesnya ini bisa aja dinilai, kita nggak ada yang tahu gitu. Karena sebenarnya dari angkatanku pun kita waktu itu benar-benar sama-sama agak shock sama ngeliat soalnya karena lumayan gitu kan. Karena kita sebelumnya bahkan nggak ada arsipan soal kayak gini. Nggak ada arsipan soal, nggak ada BBM juga. Jadi nggak ada gambaran sama sekali soal yang bakal muncul apa, dan ternyata soalnya beda kan. Biasanya Bu Nina mungkin pakai S pangkat 2, tapi di sini pakai S pangkat 3. Terus biasanya Bu Dina ngasih soal persamaan trigonometri, tapi ternyata pas di UAS enggak. Itu kan sebenarnya bisa beda cara kan. Kalau misalkan persamaan trigonometri sama enggak, tapi coba dulu aja bener-bener diisi. Percaya maksudnya bakal tetap aman kok gitu nilainya. Mungkin itu sih, dibalikin lagi deh ke Tias, udah sih cukup. Oke, wah keren banget nih. Kalian udah saling bantu, saling aktif diskusi. Nah, semoga semangat diskusi ini terus berlanjut.